selamat malam. Sebentar ya, kita buat judul dulu. Malam ini kita akan IG live tentang herpes genitalis. Oke. Halo, selamat malam. Halo Dokter Enrico. Tunggu ya, kita tunggu teman-teman ya. Halo Agatha. Oh, sudah ada dokter. Udah masuk ID dokter. Thank you. Thank you Agatha. Halo, selamat malam sahabat ID.Derms. Malam ini kita akan membahas satu topik yang penting sekali tentang herpes genitalis, ya, luka lepuh yang tidak mudah luluh. Nah, malam ini kita punya narasumber yang sangat pakar di bidang infeksi menular seksual, yaitu Dokter Nurjanah Jane Niode, spesialis kulit dan kelamin, konsultan. Nah, beliau adalah tenaga pengajar, dosen di bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin, divisi IMS, infeksi menular seksual, dan divisi infeksi tropis, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Nah, kita sambil tunggu Dokter Jane masuk ya, karena malam ini beliau narasumber kita sangat pakar di bidangnya dan kita bisa ngobrol-ngobrol apa aja, bisa tanya apa aja tentang keluhan seputar infeksi menular seksual. Seperti itu. Thank you. Oke, sini kita say hi dulu nih sama teman-teman ya. Ada Dokter Indah, hai dok. Thank you, ada Mas Anggi. Apa kabar Mas Anggi? Sorong. Mudah-mudahan sehat selalu ya, baik-baik semuanya. Thank you. Udah join, kita tunggu sebentar. Halo, selamat malam. Dokter Jane. Halo, selamat malam Dokter Sansan. Dok, suara saya cukup jelas nggak ya? Jelas, sangat jelas. Sebentar ya dok, setting dulu. Iya, Dok, sibuk apa nih malam ini? Selain di ID.Derms, habis ngapain Dokter Jane? ya biasalah kesibukan di awal minggu ya. Paling ada membimbing mahasiswa seperti gitu-gitu. Sehat ya dok? Iya, Sehat ya. iya. Lagi di mana dok sekarang dok? Ini ya, Iya, sekarang lagi di mana dokter? ini lagi di tempat biasalah di bagian Di bagian kulit ya dok? ya. Oke, pasti dokter di sana banyak supporternya ya dok, Ah, teman-teman residen, teman-teman PPDS dari Samratulangi, anak-anak Unsrat ya dok. iya. Oke, dokter, malam ini kita akan bahas yang seru tentang herpes genitalis. Mungkin buat teman-teman yang baru join, saya perkenalkan dulu. Eh, saya sebagai host, Dokter Sansan, spesialis kulit dan kelamin, malam ini akan menemani kalian dengan narasumber kita yang sangat pakar di bidang infeksi menular seksual, yaitu Dokter Nurjanah Jane Niode, spesialis kulit dan kelamin, konsultan, dan beliau adalah dosen di bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin, divisi IMS ya dok, dan Ya. divisi infeksi tropis FK Unsrat Manado. Betul ya dok? Iya, betul Pasti sibuk banget sekali. ya dok. Habis ujian board ya teman-teman semua, selamat yang sudah melalui apa ya perjuangan ya dok, walaupun kita Ya. tetap
kuliah, tetap belajar secara online. Ya pasti dengan segala keterbatasannya, kita tetap semangat ya dok. Iya dong, pasti tetap semangat, sehat. Iya dok, sebelum mulai mungkin dokter bisa eh, cerita dulu ID.terms ini apa sih dok? Oh ya, baik Dokter Sansan. Eh, Setahu saya, ID.derms ini adalah suatu platform yang dibentuk oleh dokter spesialis kulit kelamin atau spesialis dermatologi dan venereologi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait segala hal yang di dalam kesehatan kulit dan kelamin. Seperti itu Dokter Sansan. Oke, dok. Pasti teman-teman udah pada tahu juga ya, ID.terms kita selalu mengedukasi hal-hal mengenai kesehatan kulit dan kelamin yang baik-baik ya, dok. Ya, Nah, malam ini kesempatan untuk kita semua untuk belajar ya, dok, sama-sama belajar tentang apa sih itu herpes genitalis. Apakah semua yang melenting-melenting gitu ya, dok, yang apa lepuh, bintil-bintil berair di kelamin itu kita sebut herpes, dok. oke. Baik, saya akan mencoba menjelaskannya ya, Dokter Sansan. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran dok, jelas banget. Oke, terima Jelas kasih. banget dokter. Ini ada, kita say hi dulu, ada dokter, siapa? Udah banyak dok, udah ada dokter Kenas, hai, dokter Desi, udah banyak teman-teman dok. Oh Boleh iya, mulai dokter? ya baik ya. Eh, kita ketahui bahwa herpes genitalis itu adalah salah satu infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Nah, herpes genitalis ini berupa infeksi di area kelamin dan sekitarnya yang disebabkan oleh virus yang namanya virus herpes simplex. Dan virus herpes simplex ini ada dua nih, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, herpes genitalis terutama disebabkan oleh tipe 2. Meskipun demikian, dapat juga disebabkan oleh tipe 1. Dan gejalanya berupa apa? Berupa lenting-lenting atau lepuh-lepuh yang berair, atau kalau sudah pecah dia menjadi lecet-lecet, atau luka-luka yang dangkal, dan biasanya berkelompok. Berkelompok kemudian akan menimbulkan rasa nyeri, rasa terbakar, terutama pada serangan-serangan yang keluhan yang pertama kali terjadi. Dan yang lebih tidak menyenangkan lagi bahwa penyakit ini bersifat rekurens atau kambuh-kambuhan. Seperti itu. Oh, Iya, oke oke. Jadi kalau ada bintil-bintil berair di kelamin, dia harus berkelompok dulu ya dok, harus banyak ngumpul ya dok, ya baru betul. kita curiga herpes ya. Jadi Ya, nggak semua yang bintil-bintil tuh langsung herpes ya dokter Jane. ya betul. Nah, dok, nah tadi kan dokter bilang tuh yang pertama kali kalau episode pertama herpes terus rasanya nyeri sekali. Nah, kalau seandainya dok ada bintil-bintil berair gitu ya, eh, bisa nggak sih dok itu muncul tiba-tiba atau harus ada apa mungkin hubungan seksual dulu dok atau apa dok gitu yang sebelum terjadi herpes tuh apa sih biasanya dok? Oke. Tentunya akan terjadi herpes, sebelum terjadi herpes genitalis itu tentunya didahului dulu seseorang itu terinfeksi dengan virus tersebut. Nah, kita tahu dulu nih virus apa ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, tapi secara garis besar yaitu penyebabnya adalah virus herpes simplex. Kita singkat aja VHS ya. Dan VHS ini ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu terutama menyebabkan herpes di daerah mulut. Sedangkan tipe 2 itu terutama menyebabkan herpes di daerah kelamin. Tetapi dapat saja yang virus tipe 1 ini kira-kira sekitar 16,1% itu akan menyebabkan juga herpes di daerah kelamin atau herpes genitalis. Dan tentunya seseorang itu terinfeksi bagaimana? Nah, itu lewat hubungan seksual yang tidak aman, yang berisiko seperti itu. Atau dapat juga
dari ini cara penularan yang lain, meskipun terutama memang lewat hubungan seksual. Dapat juga tertular dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya. Dan itu dapat terjadi baik pada masa kehamilan atau juga pada proses persalinan atau juga segera setelah persalinan. Seperti itu. Oh, oke. Berarti yang kena herpes ini dari bayi ya, Dok? Dari bayi sampai ibu hamil, sampai mungkin usia dewasa ya, Dok, yang sudah aktif melakukan hubungan seksual ya. Iya. Oke. Berarti topik kita malam ini nih harus topik dewasa ya, Dok? Iya. Tentang hubungan seksual juga ya. Iya, Oke. betul-betul. Dok, hubungan seksual itu ya, Dok, sebenarnya ya. Itu kan tidak harus kelamin dengan kelamin juga ya. Kita juga kenal hubungan seksual melalui oral seks, mungkin dari mulut ke kelamin atau genital. Lalu ada juga hubungan seksual yang melalui yang memang kita tidak sarankan ya, Dok, tapi kan ada yang melalui anus gitu ya, kelamin dengan anal atau anus. Nah, misalnya, Dok, sepasang gitu ya, belum suami istri nih, maksudnya masih wanita dengan pria, dia mereka melakukan hubungan seksual, tapi baru coba-coba gitu, Dok. Misalnya kita baru oral gitu, belum sampai, Dok, belum sampai melakukan hubungan seksual, baru lewat oral dengan mulut ke kelamin, bisa nggak, Dok, kena herpes? Nah, justru itu tadi kan kita ketahui nih bahwa virus herpes simplex ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terutama menyebabkan herpes di mulut, sedangkan tipe 2 terutama menyebabkan herpes di genital atau di kelamin. Nah, pada saat melakukan hubungan seksual yang tadi nih, yang mulut dengan kelamin atau orogenital, bisa saja terjadi penularan yang dari herpes yang simplex yang tipe 1 yang di oral akan pergi ke genital. Sebaliknya juga begitu, yang ada virus misalnya seseorang mengidap virus herpes simplex tipe 2 di kelamin atau di genital bisa pergi ke oral. Jadi hubungan seksual orogenital atau genitogenital atto kelamin dengan kelamin atau anogenital bisa saja menyebabkan penularan ini. Oh, oke. Dok, berarti kalau ada lenting-lenting, bintil berair, misalnya ya, Dok, di sekitaran, bukan di kelamin, tapi di sekitaran lubang anus, bisa juga itu herpes ya, Dok? Ya, bisa juga. Tergantung. Bisa juga ya, Dok, kan? Ya, bisa aja misalnya MSM gitu ya, men sex with men gitu. Berarti bisa ya, Dok? Nggak terkecuali, jadi bukan hanya ada di penis atau ada di vagina ya, bisa juga di sekitaran lubang anus ya. Oke. Oke, udah mulai rame nih, Dok. Ada teman-teman, ada Dokter Meli, ada banyak ya yang udah hadir. Teman-teman, malam hari ini kita akan bahas tentang herpes genitalis. Mungkin kalau ada yang pertanyaan, ada yang mengganggu gitu ya, di pikiran daripada tanya di Google ya, mendingan tanya pakarnya ya, mendingan tanya Dokter Jane ya, Dok. Nanti akan dibahas semuanya. Jadi sampai jelas, sampai semua kita ngerti apa sih herpes gitu. Nggak semua diobatin pakai salep asiklovir ya, Dok. Nggak semuanya. Nggak semua lenting, nggak semua bintil-bintil berair. Nah, itu diobatinya pakai salep asiklovir. Jadi harus tahu dulu herpes itu yang kayak apa. Ya. Nah, Dok, misalnya kita melakukan hubungan seksual gitu ya. Kita kan nggak tahu nih pasangan kita punya herpes atau enggak. Misalnya nggak ada gejala ya, tadinya nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, tiba-tiba kok kita punya nih bintil-bintil berair. Bisa nggak, Dok, seperti itu? Misalnya pasangan kita tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Dia kayaknya baik-baik aja ya, kelaminnya nggak ada apa-apa. Jadi kita ngerasa aman gitu kan ketika melakukan hubungan seks. Bisa nggak, Dok? Tiba-tiba muncul bintil berair di kita gitu, di perempuan gitu. Padahal di laki-laki misalnya di kelaminnya baik-baik aja, nggak ada keluhan, nggak ada bintil air, kayaknya baik-baik aja deh. Pasangan kita tuh nggak ada keluhan apa-apa gitu. Tiba-tiba kita bintil berair, bisa nggak, Dok? Jadi bukannya kita bermaksud curiga pada pasangan ya, tetapi kan juga
perlu kita ketahui dulu gejala-gejala herpes genital itu kayak apa sih? Kan secara umum nih ada herpes genital yang primer atau episode pertama ada primer, kemudian ada yang non primer, terus ada herpes genital yang rekuren atau sekunder atau berulang. Kemudian ada juga herpes genital yang asimptomatik. Artinya asimptomatik itu asimptomatik, jadi tidak ada bergejala sama sekali. Atau ada juga yang atipikal, jadi gejalanya tidak khas. Nah, itulah kalau yang khas itu kan yang primer ya, jadi ada lenting-lenting atau tadi lecet, luka-luka yang berkelompok, kemudian nyeri, kemudian ada disertai rasa terbakar, terus ada gejala-gejala sistemik, misalnya nih ada demam, ada nyeri otot, malas, rasa lemah badan, nggak nafsu makan, gitu-gitu. Nah, itu yang gejala yang pertama kali muncul nih, yang infeksi primer. Nah, nanti Oh, kan nggak ada itu dulu ya dok, nggak enak badan dulu ya, ada ya, rasa ada gejala. jadi bintil-bintil berair terus rasanya badan nggak enak gitu ya. Oke. Baik. Terus di lokasinya akan timbul keluhan tersebut juga bisa timbul rasa tidak nyaman di situ, rasa tidak enak, rasa perih, kemudian muncullah si lenting-lenting itu. Nah, itu yang untuk herpes yang pertama kali timbul nih, yang primer. Kemudian nantinya keluhan akan hilang, akan sembuh gitu, hilang. Tetapi jangan lega dulu, karena si virus itu tidak akan pergi dari tubuh. Virus itu Waduh. virus itu akan berdiam di bagian tubuh manusia yang disebut ganglion dorsalis. Nah, dia diam saja, tidak membuat aktivitas apapun. Nah, pada suatu saat ada faktor pencetus, misalnya faktor pencetus itu macam-macam. Bisa stres psikis atau stres emosional, atau juga stres fisik, atau dalam situasi, atau alkohol, atau juga bahkan hubungan seks yang berlebihan, atau ada juga yang mengatakan makanan yang pedas-pedas. Nah, Oh, gimana dok? itu bisa Oke, memicu, makanan pedes-pedes nggak boleh dong. menurut kepustakaan sih mengatakan begitu. Oh. Nah, bisa memicu reaktivasi atau si virus aktif. Tadinya dia saja tidak mengapa-mengapa, dia akan aktif kembali, memperbanyak diri, kemudian dia akan keluar ke kulit dan akan menimbulkan menimbulkan kelainan kulit seperti itu. Nah, itu yang namanya herpes yang kambuhan atau herpes yang sekunder. Tetapi harus diingat kalau itu sih ya oke, ada gejala juga kan, meskipun memang gejalanya tidak senyeri waktu gejala yang muncul pertama kali. Nah, ada juga saatnya si virus itu aktif kembali, jadi reaktivasi dan terjadi pelepasan virus tetapi tanpa gejala. Jadi asimptomatik, tidak ada gejala. Nah, ini nih yang kadang-kadang tidak disadari oleh si penderita. Jadi dipikirnya ya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan. Tetapi ada suatu saat bisa terjadi pelepasan virus yang itu tadi tidak ada gejala, dan inilah yang berpotensi menularkan kepada pasangannya. Seperti itu. Panjang ya dok, virusnya jalannya panjang ya dok, kalau udah masuk ke badan kita ya. Ya, Aduh teman-teman, jangan sampai ya kita terinfeksi ya dok. ya Kalau betul. udah terinfeksi, aduh repot ya dok. Virusnya itu akan ada terus ya di badan kita. Nah, dok tadi kan dokter sudah jelaskan ya, ada herpes simplex virus 1, tipe 1, terus ada tipe 2. Lalu cara penularannya udah tahu ya teman-teman ya, lewat hubungan seksual. Nah, dok misalnya ya hubungan seksual tadi kan udah dijelaskan ya dokter, ada genitogenital, ada orogenital, dan ada yang lewat anal, anogenital ya dok kita sebutnya. Nah dok, ada tuh di istilah yang namanya petting dok. Nah petting itu apa ya, seperti menempelkan dok. Misalnya kelamin dengan kelamin kita hanya menempelkan, jadi tidak terjadi intercourse. Bisa nggak ya dok? Kalau nempel gitu. Petting aja ya, nggak sampai penetrasi. Petting gitu dok. Oke, tetap aja resiko untuk tertular itu ada, karena petting kan, jadi tetap ada apa namanya, ada kontak. Nah, prinsipnya kan itu
kontak. Jadi si lesi kulit ataupun bahkan tanpa ada kelainan ya, lesi kelainan kulit Hmm. atau tanpa ada kelainan kulit, tetapi ada virus di situ, kemudian terjadi kontak, nah bisa tuh. Jadi tetap ada resikonya. Nah, jadi intinya sebenarnya ya dok ya, intinya harus kalau mau berhubungan seksual itu harus aman dulu ya dok. Aman. Ya, karena nggak kelihatan, karena ada Iya, subklinis juga ya, iya. herpes itu. Oke, dok tadi kan udah tuh gejala-gejalanya, kurang lebihnya ada banyak badan dulu. Bisa demam nggak ya dok? Kalau herpes ini Bisa. badannya nggak enak, demam gitu. Badannya rasa nggak enak. Jadi biasanya itu pada herpes genitalis yang primer. Jadi didahului oleh demam atau disertai oleh demam. Selain lentik atau lecet-lecet atau luka tadi, ada juga rasa demam. Nyeri otot, nggak nafsu makan, Demam. lemes-lemes Oke, gitu. Ya. ah, ya dok. em, Sebenarnya berapa hari sih dok? Misalnya kita berhubungan seksual, lalu timbul gejala itu biasanya berapa lama dok dari kita melakukan hubungan seksual gitu? Oke, inkubasi ya. Jadi sejak pertama kali terinfeksi sampai timbulnya gejala itu sih bervariasi. Ada yang mengatakan 3 sampai 7 hari, tetapi ada juga yang lebih panjang ya bisa sampai dari 2 hari sampai 21 hari. Seperti itu. Oh, oke oke. Berarti bisa cepat juga ya dok. Misalnya kan misalnya ada teman-teman yang multi partner gitu ya, pasangannya banyak, pasangannya banyak, jadi nggak tahu nih yang punya herpes yang mana ya. Jadinya, aduh gawat ya dok. Kalau herpes ya Ya, antara 2 sampai 21 hari ya dok kurang lebih ya. 2 sampai 21 hari juga. Makanya itu prinsip hanya satu, eh, hubungan seksual yang aman yang tidak beresiko atau jangan ganti-ganti partner. Itu aja sih. Nah, harus setia ya dok, Iya, harus setia kalau pada pada pasangan ya. Iya, karena kita juga nggak tahu sih ya siapa yang punya herpes, siapa yang nggak punya kan nggak ada tanda-tanda ya kalau dia subklinis ya dok. Mm-mm. Dok, eh, kalau tadi kan dokter cerita tuh antara 2 sampai 21 hari. Bisa nggak sih dok bersamaan dengan infeksi lain dok? Misalnya apa namanya muncul lenting-lenting gitu ya berair, terus ada kencing nanah juga, mungkin nggak dok bersamaan gitu gejalanya? Bisa ya dok? Iya, bisa saja seperti itu. Karena bila seseorang terinfeksi salah satu infeksi menular seksual, maka berisiko juga nih untuk terinfeksi dengan infeksi menular seksual yang lain, seperti itu. Bisa double-double ya dok infeksi. Iya, bisa double-double. Gawat ya. Iya, Jadi ya harus setia sama pasangan ya, nggak boleh double triple ya, pasangannya ya, dua. betul. Ya. Ya. Oke, Nah, dok sambil cerita ini sudah masuk beberapa pertanyaan, mau kita bahas dulu atau oke, boleh. mana nih? Iya. Oke, nah ada yang nanya dok dari Stefani Gana. Selamat malam dokter Jen, saya ingin bertanya, selain melalui hubungan seksual, apakah herpes ini bisa ditularkan dengan alat mandi bersama seperti sabun atau handuk atau pakaian yang dipakai bersama-sama, bisa nggak ya dok? Oke, baiklah. Hai Dokter Stefani, selamat malam. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Seperti tadi dikatakan bahwa ini merupakan salah satu infeksi menular seksual, sehingga penularannya terutama melalui hubungan seksual. Jadi pada kelainan kulit atau pada seks cairan yang ada virus itu, kemudian terkontak dengan kulit yang tidak intak atau dengan lapisan selaput lendir, akan terjadi penularan. Sedangkan kalau misalnya lewat alat mandi atau lewat sabun itu biasanya tidak, karena kenapa si virus ini dia biasanya akan inaktif di luar tubuh atau inaktif pada suhu kamar dan juga pada keadaan kering seperti itu. Oke, oke, berarti kayak namanya juga infeksi menular seksual ya harus ada hubungan Iya, seksual ya dok. Entah itu nempel-nempel, entah itu masuk rute mana ya dok, pasti ada hubungan seksual. Nah, ini ada yang nanya dok, dok, apakah ini apa nih? Dok, apakah ada hubungannya melakukan pemeriksaan TORS sebelum menikah untuk, nah dok, ada nggak hubungannya dok periksa TORS dengan herpes dok?
Kalau TORS itu kita kan periksanya toksoplasma sama apa lagi ya? Iya. Nah, kalau untuk Rubella, ya rubella, sitomegalovirus. kalau Ada untuk hubungannya nggak dok? ya kalau herpes itu kita biasanya mendeteksi tes serologi untuk melihat antibodinya ya. Jadi kita boleh periksa antibodi imuno untuk memeriksa IgM dan IgG. Jadi antibodi terhadap herpes simplex virus tipe 1 dan tipe 2 begitu. Mungkin itu Hmm. paket yang beda ya dengan TORS. Beda ya. TORS itu mungkin ya wajib dilakukan itu sebelum menikah. Nah, ini kalau untuk herpes lebih spesifik ya, Dok. Kita lebih ke IgG, IgM, Iya, herpes simplex virus tipe ya, 1 dan 2 ya, Dok. dua. Iya, jadi bukan TORS ya, teman-teman. Ada yang namanya pemeriksaan IgG atau IgM. Dua-duanya diperiksa ya, Dok, biasanya ya. Ya, biasanya kalau akut kan IgM ya, terus IgG itu sudah terbentuk setelah beberapa waktu kemudian. Oke, nanti periksa IgM dulu, HSP, tipe 1 dan 2. Dua-duanya periksa aja ya dok, kan bisa tukeran tempat ya. Dari Iya, mulut ke apa, pun dari mulut ke genital ya, ya. meskipun memang terutama tipe 2 ya, tetapi ada 16,1% dikatakan bisa disebabkan oleh tipe 1. Jadi berarti ya dari mulut juga bisa. Jadi dari kissing dari Kissing, mulut ke kelamin bisa ya, ya, bisa cium-cium ke genital ya bisa. Hati-hati ya. Jadi misalnya makanya untuk ibu-ibu muda juga ya dok, jaga balitanya kan sekarang banyak predator anak ya dok. Kita ya, juga takut ya. ya, Misalnya ya namanya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih anak-anak kita aman-aman aja. Tapi seandainya ketemu ketemu predator atau orang jahat gitu ya yang dia punya herpes, nah dia misalnya kiss atau dia mencium kelamin bisa tertular anak kita gitu. Padahal anak kita nggak salah apa-apa ya dok. ya. Hati-hati ya teman-teman. Tuh. Oke, kita sapa dulu nih dok. Oh, sudah ada dokter Rani. Hai dokter Rani. Tuh, ini teman-teman Indonesia Timur banyak dok malam ini. Iya, Ya. Mbak Dokter Ani. Hmm. Oke, dok, ini ada yang nanya. Izin dokter mau bertanya, apakah penyakit herpes ini bisa ditularkan ke anak? Mungkin ibu hamil ya dok? Mungkin dokter bisa cerita tuh kalau ibu hamil gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang salah satu masalah yang ditimbulkan oleh herpes genitalis ini adalah penularan dari ibu, khususnya ibu hamil yang terinfeksi herpes genitalis kepada bayinya. Nah, proses penularannya itu, cara penularannya bisa terjadi baik pada waktu selama ibu hamil itu hamil, jadi selama kehamilan, atau juga pada masa persalinan, atau juga pada masa pasca persalinan. Nah, sehingga si bayi dari ibu yang menderita infeksi herpes genitalis ini tetap beresiko. Biasanya kalau pada masa persalinan itu terjadi kalau misalnya terjadi infeksi yang namanya infeksi ascendant nih, naik nih dari cervix atau dari vagina naik ke atas, atau juga infeksi yang lewat transplasental, tetapi memang itu kecil kemungkinannya. Juga untuk infeksi yang naik ke atas itu biasanya pada herpes genitalis yang primer. Kenapa yang primer? Karena jumlah virus pada herpes genitalis primer itu sangat banyak, sehingga Pertama ini ya dok, viral load-nya banyak ya. ya viral load-nya banyak, sehingga ada kemungkinan untuk bisa ascendant. Tetapi yang paling sering adalah infeksi intrapartum. Jadi pada saat proses persalinan. Kenapa? Jadi itu yang cairan dari ibu, kemudian yang mengandung virus bisa terekspos pada si janinnya. Nah, bisa juga terjadi infeksi pada saat pasca persalinan. Seperti itu. Misalnya ya itu tadi yang kontak, misalnya kita mencium-cium si bayi, atau misalnya, Oh iya ya, aduh kasihan. iya, Jadi mamanya juga kalau lagi herpes nggak boleh cium-cium ya dok ya? sebaiknya Babynya bisa kena juga karena ya. tidak tahu infeksi apa namanya, apakah ada juga gejala di oral ataukah hanya cuma di kelamin seperti itu. Makanya kalau ibu hamil kemudian ada riwayat menderita herpes, sebaiknya sedari awal saat berkonsultasi dengan dokter, baik dokter kandungan kebidanan atau dokter SPKK, sudah menyampaikan tentang yang dideritanya.
supaya dokternya aware dan sudah mempersiapkan apa yang perlu ditata laksana untuk si ibu. Seperti itu. Aduh, takut ya dok kalau kalau kena herpes nih. Mungkin ya dok, mungkin ada teman-teman misalnya ada pernah mengalami herpes dan mau menikah, sebaiknya konsultasi dulu ya dok ke dokter spesialis perut dan kelamin ya. Karena kita kan mau aman supaya misalnya selama kita hamil, selama 9 bulan 10 hari itu ya dok, mudah-mudahan kan kepengennya aman, tidak muncul herpesnya ya. Dok, ada nggak sih dok misalnya, tadi kan dokter udah cerita itu gimana sih rutenya. Sebenarnya rutenya panjang ya dok, dari bawah ke atas, ascendens gitu ya. Eh, bisa juga ketika dia melahirkan. Dok, misalnya nih pasangan suami istri baru menikah gitu dok. Tapi salah satunya punya herpes. Misalnya kita udah terbuka gitu sama pasangan. Salah satu punya herpes. Nah, lalu ada nggak dok cara untuk mencegah supaya pasangannya ini aman dok? Gitu, aman nggak kena herpesnya. Jadi misalnya nih si laki-laki si laki-laki udah tahu, oh dia ini pernah punya herpes. Nah, kebetulan yang istrinya ini aman, nggak pernah melakukan hubungan seksual. Lalu ada nggak dok, gimana sih supaya herpesnya yang laki-laki ini nggak menular ke pasangannya? Nah, itu dia. Ini memang masalahnya. Memang sih sebenarnya sih sebaiknya jangan sampai terkena penyakit ini. Karena Nah, kalau bisa jangan kena ya dok, repot ya. Kalau kena herpes. iya, karena sekali sudah terkena, meskipun gejalanya sudah sembuh, tetapi kan si virusnya nggak move on, nggak pergi, nggak kemana-mana. Jadi tetap aja ada yang tadi saya bilang, ada pelepasan virus yang simptomatik, yang ada gejala, oke itu bisalah kita atasi. Jadi misalnya melakukan hubungan seksual pakai pelindung sih, pakai pelindung ya, itu. Ada kondom ya dok? Pakai kondom. Terus ada juga kan pelepasan virus yang tanpa gejala, itu yang asimptomatik yang memang repot sekali. Tetapi itulah sebabnya kalau misalnya sudah terinfeksi, maka sebaiknya pada saat tak ada gejala ataupun tidak ada gejala, kalau boleh tetap memakai kondom, tetap memakai pelindung. Karena dikatakan bahwa menurut teori ini dikatakan bahwa kita tidak tahu kapan nih viral shedding terjadi kan, seperti itu. Ada teori yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu terjadi viral shedding atau pelepasan virus itu 1% hari dalam 1 tahun. Jadi itu kira-kira berapa hari ya? Jadi 1% dari 365, kira-kira 3 hari. Gitu. Oh, Kita 3 hari ya dok. tidak tahu kapan. Iya. Gitu. Sehingga Aduh. lebih amannya ya memakai kondom bagi yang sudah terinfeksi. Seperti itu. Oke. Berarti kalau pasangan itu kan kita juga biasanya kan ada berciuman atau kissing ya dok. Berarti ada juga ya resiko tertular ya dok. Walaupun misalnya nggak ada gejala apa-apa gitu ya. Baik-baik aja di bibir atau sekitar oral aman, di kelamin aman. Tapi kita nggak pernah tahu ya dok, seseorang punya herpes sampai kita periksa IgM atau IgG apa HSP-nya ya dok. Ya, Ya nggak? biasa IgM kan pada fase akut ya. Jadi Hmm. gejala kita boleh periksa yang IgG ya. Tapi nggak apa-apa IgG juga gitu. Jadi memang Repot ya dok ya. Aduh, ya mudah-mudahan aman ya kalau melakukan hubungan seksual pakai pelindung paling nggak pakai kondom ya dok. Apalagi kalau ada gejala ya dok. Nggak ada gejala aja kita perlu khawatir kalau ada riwayat herpes. Apalagi kalau misalnya ya gejala. ya, betul. Uh, Bahkan kalau ya. ada kita menganjurkan untuk sebaiknya tunda dulu deh, jangan dulu. Jadi abstinensia pada saat ada keluhan. Jangan dulu Oh melakukan iya, ya. seks. Nggak boleh Kenapa? ya dok, apalagi lagi ada bintil-bintil berair, udah bahaya banget nularinnya. Tensi. Viral loadnya kemana-mana. Selain Hmm. berpotensi menularkan, juga kan kasihan yang sakit, Oh kasihan iya. nyeri. Oh, Jadi kedua belah pihak kasihan lah. Kan tidak nyaman sekali kan, lagi pula nyeri. Malah ada yang mengatakan bahwa nyerinya itu seperti diiris-iris. Kebayang kan? aduh, Nyeri banget. kayak sariawan nggak dok? Sariawan. Ya, kebayang kan gimana nyerinya. Jadi kasihan yang Kalau misalnya udah kejadian kena herpes gitu gimana ya dok? Kita ngobatinnya pakai apa tuh oh iya, biasanya? kalau udah kena herpes
yuk segera berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk dikasih obat. Biasanya sih tergantung ya herpesnya itu primer atau sekunder atau rekuren ya atau kambuh-kambuhan. Biasanya akan dikasih selain terapi suportif atau terapi simptomatis ya untuk menghilangkan gejala. Dikasih obat anti nyeri seperti itu. Nah, dikasih juga obat antivirus. Oh, oke. Dan obat-obat Biasanya dok kan pasien suka beli-beli sendiri ya dok, kayak apa tuh salep-salep asiklovir gitu. Bisa nggak dok kalau ngobatin oles-oles aja deh dok gitu? Kalau untuk herpes yang primer tidak cukup kalau cuma dengan oles-oles saja dengan tapi Jadi memang harus berobat ya? iya harus berobat. Pula kan Nggak bisa oles aja ya dok? Harus kalau asiklovir oles itu untuk yang primer. Kalau yang untuk yang kambuh-kambuhan itu juga tergantung berat ringannya gejala. Kadang-kadang hanya diperlukan simptomatis saja, atau juga bolehlah kadang-kadang diperlukan yang krim asiklovir, atau pada keadaan tertentu diperlukan asiklovir yang secara oral. Malah kalau misalnya nih ada yang kekambuhannya terlalu sering, terlalu mengganggu kesehariannya seseorang tersebut, atau misalnya menurut konsensus nih 6 kali atau lebih dari 6 kali dalam setahun itu kita dokter perlu mempertimbangkan tentunya dengan berkomunikasi dengan pasien perlu mempertimbangkan yang namanya terapi supresif. Jadi ada diberikan bukan terapi episodik tapi terapi supresif antivirus juga seperti itu. tiap hari ya dok, supresif ya, minum obat. Yang Iya, daripada kambuh-kambuhan ya dok. Iya. Nggak nyaman juga ya. Oke. Ini teman-teman ada teman-teman yang baru join, yang malam ini kita lagi bahas tentang episode keberapa ini ya dok? Itu episode dewasa ya dok, Ya, tentang herpes genitalis. Nah, ada yang nanya penyakitnya seperti apa ya dok? Aduh, ini baru join ya mungkin ya. Penyakitnya seperti apa dok? Herpes, mungkin sedikit diulang dok. Ya, baik. Penyakitnya itu kan ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang primer atau yang baru pertama kali dialami, kemudian ada yang sudah kambuh-kambuhan, kemudian ada juga yang tanpa gejala, dan ada juga yang gejalanya tidak spesifik. Nah, kita mulai dengan yang baru pertama kali dialami atau primer, yaitu tadi ada lenting-lenting yang berkelompok atau kalau lentingnya sudah pecah, biasanya mudah pecah, itu jadi lecet atau erosi namanya, atau luka-luka yang dangkal berkelompok di daerah kelamin dan sekitarnya yang disertai rasa nyeri dan bahkan rasa seperti terbakar. Kemudian ada juga bisa disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di daerah sekitar. Kemudian ada pembesaran ya dok? Kelenjar getah bening. Ada. Kemudian ada gejala demam, sebelumnya didahului dengan demam, rasa nyeri-nyeri otot, pegal-pegal, tidak enak badan. Baik itu secara sistemik, kemudian ada juga gejala lokal di situ sebelum timbul si lenting-lenting ini nih. Nah, itu yang primer, kemudian kan diobati akan sembuh. Biasanya waktu nih penyembuhannya bisa sampai 2-4 minggu. Jangan lega dulu. Seperti tadi dibilang bahwa gejalanya hilang, tapi virusnya tidak. Virusnya itu berdiam di dalam bagian tubuh kita. Nah, pada suatu saat ada faktor pencetus, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, stres psikis, stres fisik, trauma hubungan seks yang berlebihan, itu bisa memicu kekambuhan. Si virus aktif kembali, tadinya dia berdiam, tidak ngapa-ngapain, dia akan keluar, menimbulkan keluhan di permukaan kulit. Seperti itu yang namanya kekambuhan rekuren. Dan gejalanya sama juga, lenting-lenting, tetapi tidak sehebat waktu gejala yang pertama kali muncul. Biasanya hanya satu sisi, kemudian juga tidak banyak, dan proses penyembuhannya juga lebih cepat dibandingkan yang primer tadi. Begitu juga pelepasan virus pada yang sekunder ini, pada yang rekuren ini, tidak selama yang primer tadi. Seperti itu. Oke, dok, ini ada yang nanya dok, kalau misalnya kita kena herpes, selamat malam dokter Jen, apakah pasangan juga harus diobati walaupun sedang tidak bergejala? Itu dok.
Misalnya pasangan kita kan berhubungan seksual nih, yang satu kan bergejala. Nah, pasangannya itu harus diobati juga nggak dok? Pasangan seksualnya. Kalau pasangan seksualnya tidak bergejala, cuma sebaiknya begini kalau pada infeksi menular seksual, seseorang terinfeksi, kemudian kita anjurkan pasangannya datang aja dulu berobat, kemudian kita periksa. Nah, apabila ditemukan ada gejala, kita terapi. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa gitu dok, diobatin atau enggak ya dok? Sebaiknya kita periksa dulu. Itu beda dengan kalau misalnya uh, apa ya, kayak kencing nanah begitu ya, kencing nanah. PGO ya dok? Ya, kalau pasiennya ada gejala, terus pasangannya tidak ada gejala, terus kan sudah sempat apa namanya melakukan hubungan. Hubungan. Nah, maka sebaiknya pasangannya kita undang datang, kemudian kita periksa, atau kalau misalnya nggak sempat, yaitu pendekatan sindrom. Jadi kita obati juga pasangannya, karena takutnya ada fenomena pingpong, fenomena bola pingpong, seperti itu. Kalau herpes beda ya dok, kita harus periksa dulu ya pasangannya ya dok. Berarti kita mungkin ya dok, pasangannya perlu dicek lab dulu ya dok. Mungkin IgM gitu ya. Iya, Kita iya. cek dulu. Jadi kalau misalnya ada positif baru kita terapi ya dok. Gitu ya kurang lebih. Jadi nggak bisa keputusan sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya pasangan diobatin atau enggak, lebih baik kita Sebaik. periksa ke dokter spesialis penyakit kelamin ya dok. Karena memang dokter SPKK mungkin lebih lebih ngerti ya, lebih pakar untuk masalah herpes ini. Nah, herpes itu cukup terkenal dok, soalnya di kalangan masyarakat. Semua bintil berair dibilangnya herpes soalnya. Jadi semua diobatinya sama gitu. Padahal belum tentu ya. Herpes ya hati-hati ya teman-teman. Kalau sudah masuk, sudah terinfeksi, nah virusnya itu susah untuk kita hilangkan 100% karena dia akan ada reaktivasi, rekurensi, seperti itu, kambuh-kambuhan. Nah, dok, kita tuh kalau mau mencegah dok, misalnya udah terlanjur deh, udah kena herpes, kita harus apa aja dok? Selain misalnya kita menggunakan pengaman atau kondom saat melakukan hubungan seksual. Misalnya saat bergejala maupun tidak, gitu ya. Kita udah hati-hati banget pakai pengaman. Nah, Oke. terus ada apa lagi dok kira-kira yang kita mesti apa nih? Mesti jaga-jaga gitu ya untuk mencegah tuh apa dok? Oke. Untuk mencegahnya kan kita tahu nih bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekambuhan itu ada beberapa faktor pencetus. Nah, kalau boleh sih sedapat mungkin kita hindari faktor pencetus tersebut. Kita hindari faktor pencetus tersebut, misalnya ya tadi alkohol, kemudian stres Oh, kok ya dok? psikis, kemudian apalagi ya, pokoknya semua faktor pencetus yang bisa Kalau dihindari. stres ya. Nah, seperti itu. Tetapi memang kadang-kadang bermasalah juga karena ada faktor pencetus yang tidak teridentifikasi seperti itu. Tapi sedapat mungkin faktor pencetus yang bisa kita ketahui, nah kita hindari. Nah, ada satu hal lagi yaitu tadi yang mungkin tadi saya sudah kemukakan bahwa pada orang-orang tertentu yang mengalami kekambuhan lebih dari 6 kali dalam setahun, atau kekambuhannya itu sangat mengganggu aktivitas keseharian, maka kita dapatlah dipertimbangkan pemberian terapi supresif namanya dengan asiklovir. Terapi supresif. Asiklovir Ya dong. dengan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Tapi tentunya harus konsultasi dengan dokter. Tujuannya apa? Adalah untuk membuat jarang si kekambuhan ini. Jadi mencegah, buat frekuensi rekurensinya itu dapat lebih jarang. Dok, ada ini nggak dok? Tadi kan kita ngomong pencegahan ya. Mungkin sudah ada vaksin atau belum ya dok buat herpes nih? Kita lagi apa nih? Lagi trendingnya kan vaksin buat COVID-19 ya. Mungkin kalau vaksin buat herpes siapa tahu udah ada dok. Udah ada belum ya dok? Iya, sayang sekali vaksin untuk herpes ini belum ada sih. Untuk herpes genitalis, Belum, iya, belum ada. belum ada ya dok. Kalau ada kita harusnya udah suntik vaksin ya untuk pasangan yang supaya lebih aman ya. Ya, kalau ada, tapi sayangnya belum ada. Jadi intinya yaitu pencegahannya dari awal, memutuskan rantai dari awal itu safe sex. Ya, gitu. Dok, misalnya dok, ini tadi ada yang nanya nih, misalnya teman-teman sudah diobatin gitu ya herpesnya, sudah sembuh.
Nah, berapa lama dok dari sembuh itu kita boleh berhubungan dengan pasangan kita lagi dok? Misalnya dia punya herpes, udah diobatin. Dari diobatin mungkin ada tentang waktu gimana gitu dok supaya kita kapan bisa berhubungan lagi. Prinsipnya sih kita menyarankan untuk tidak berhubungan selama ada keluhan, tidak berhubungan selama ada keluhan sampai setelah menyelesaikan pengobatan dan sama sekali sudah masih ada keluhan. Tapi kalau keluhannya sudah hilang sama sekali, tidak ada sama sekali dan itu cukup cukup membutuhkan waktu loh kalau untuk herpes primer kan bisa 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau sudah sembuh ya sudah sembuh benar-benar bisalah berhubungan. Tapi ingat, kan tadi dibilang bisa terjadi rekurensi atau bisa terjadi pelepasan virus yang asimptomatik, kan virusnya nggak pergi ke apalagi pada pelepasan virus itu terjadi biasanya setelah seseorang sembuh dari herpes genitalis primer, paling sering dijumpai dalam 12 bulan pertama gitu. Nanti makin lama makin ke sana rekurensinya akan semakin jarang, katanya seperti itu. Jadi ya prinsipnya kalau sudah sembuh sama sekali, sudah sembuh total, bolehlah. Dan sebaiknya tentunya menggunakan pengaman. Gitu. Pengaman kondom ya dok. Kondom ya yang paling efektif saat ini ya untuk herpes ya. Oke. Lesi Dok. yang sepanjang di daerah kita terlindungi oleh kondom. Oke. Iya. Ini ada yang tanya nih dok, dari Erwin Tanesia. Selamat malam dokter, izin bertanya. Kalau pria dengan riwayat herpes genitalis dan ingin punya anak, bagaimana dok sebaiknya supaya tidak beresiko menularkan ke pasangan atau ke janin ya dok? Ini mungkin tadi sudah kita bahas. Cuman mungkin ada tips-tips dari dokter James selain kondom. Mungkin pada ibu hamil harus ngapain dok supaya babynya aman dari herpes dok? Ya, itu tadi kalau memang ingin punya anak ya, boleh, bisa saja sih ingin punya anak, tetapi ingat dari awal saat merencanakan proses kehamilan itu tentunya harus konsultasi dengan dokter, baik dokter SPKK ataupun dokter kandungan dan kebidanan, supaya si dokter nih aware bahwa dan sudah mempersiapkan kira-kira bagaimana penata laksanaan dari awal, dari mulai kehamilan sampai pada saat proses melahirkan, bahkan pasca persalinan untuk si ibu ini, seperti itu. Karena kan ada kemungkinan si pasangan laki-lakinya ini kan bisa ada berpotensi menularkan kepada perempuannya. Meskipun kita tidak tahu kapan, kalau seandainya si pasangan laki sudah sembuh, karena kan kita tidak tahu viral shedding-nya itu kapan terjadinya. Semoga saja mungkin berhubungan tidak ada tidak ada viral shedding seperti itu. Kita nggak bisa prediksi ya dok, ya begitu nggak bisa diprediksi ya dok? Ya nggak bisa diprediksi. Jadi tetapi jangan lupa segera menginformasikan kepada si dokter supaya dalam catatan mediknya si pasien itu akan dicatat, akan ada catatan supaya notis ya bahwa oh iya ini ada riwayat herpes sehingga harus bagaimana pada trimester pertama, kedua, ketiga, kemudian apakah herpesnya kambuh pada saat mau persalinan seperti itu. Jadi ada tahap dan akan diberikan tata laksana sesuai. Ya. Jadi pada ibu hamil nggak usah khawatir ya dok, tetap harus minum obat ya dok, harus konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Lalu kalau ada obat jangan takut untuk minum ya dok, itu malah lebih aman daripada nggak minum obat ya. Iya. Pada kasus herpes. Nah, nih dok ada yang tanya dok, bagaimana kalau janin yang terkena herpes, apakah nanti ada lahir cacat atau ada efek negatif lainnya dok? Oke, janin yang terkena herpes itu memang ada konsekuensi yang bisa terjadi. Pertama nih, sebelum terbentuk janin, jadi pada trimester pertama kalau ibu hamil menderita herpes, kemungkinan yang terjadi bisa keguguran, bisa abortus. Kemudian kalau pada trimester kedua atau 3 bulan yang kedua itu bisa terjadi yang namanya partus prematur atau persalinan sebelum waktunya. Atau bisa juga terjadi gangguan pertumbuhan janin.
Atau bisa juga terjadi infeksi neonatal. Nah, infeksi neonatal itu seperti apa? Bisa ada kelainan, si bayi ini bisa ada kelainan yang disebut KMM, kelainan kulit, kelainan pada mata, kelainan pada mulut, atau juga bisa kelainan lokal pada susunan saraf pusat, atau juga bisa infeksi yang meluas. Seperti itu. Jadi memang resiko, lumayan resikonya. Lumayan ya, jadi harus hati-hati sekali ya. Kalau ada sedikit aja gejala pada ibu hamil, mungkin teman-teman ada yang lagi dalam kondisi hamil ya dok. Mudah-mudahan sih aman-aman, sehat-sehat semua. Namun kalau sudah ada keluhan di kelamin, ada bintil, berair, berkelompok, ngumpul gitu ya, bintil berair, hati-hati, harus segera diperiksa ya. Jadi supaya yakin ini benar herpes atau Atau bukan, bukan. Iya, mudah-mudahan. jangan-jangan cuma gigitan serangga ya dok. Iya, Kadang-kadang kan gigitan serangga juga bisa lepuh kan ya. atau bisa bintil. Tetapi ya, yang Hmm. membedakannya nih kalau gigitan serangga itu tidak selalu kan berkelompok, tapi kalau si herpes Hmm. berkelompok. Kemudian yang kedua yang membedakan juga adalah kalau gigitan serangga biasanya bintilnya lebih padat, bisa juga sih lepuh, tapi di tengahnya tuh ada yang khas, jadi ada kayak tusukan. Istilahnya apa ya? Punktum Untung ya dok. Kalau bahasa kita sama ya dok. iya, Untung. Ada hemoragia. titik tengahnya. Titik bekas tusukan si serangga seperti itu dan biasanya gatal. Biasanya gatal ya, bukan sakit banget gitu ya. Terus nggak sampai nyeri di otot, nggak sampai demam ya Iya, dok. Ya kalau serangga kita gatel, paling itu ya dok. Gatel, terus ada punktumnya. Nah, iya. teman-teman, mungkin teman-teman dokter juga kadang kita kesulitan ya, ini bedain gimana nih ya, herpes atau bukan gitu kan ya. Apalagi kalau sekarang kan zamannya telemedicine ya dok. Jadi kita cuma lihat lewat aplikasi gitu kan, lewat kirim foto, terus ini apa sih herpes atau insect bites atau apa veninata atau apa gitu ya dok. Nah, Tetapi jadi udah tentunya cukup jelas ya. iya, selain pemeriksaan klinis tentunya kalau di MS itu kita perlu melakukan anamnesis. Jadi menggali hal-hal ya hal-hal yang terkait tentang kemungkinan infeksi itu dari pasien. Jadi kita lakukan wawancara gitu loh. Wawancara. Itu tantangannya dok. Zaman Hmm, sekarang tantangan untuk anamnesisnya supaya dapet ya. Pasien suka bohong kadang-kadang dok. terus pinter-pinter deh. Iya, iya betul. Oke, dok. Mungkin satu dok pertanyaan terakhir. Iya. Sebenarnya tuh herpes genitalis nih bisa sembuh nggak sih dok? Bisa sembuh gitu. Kita tuh bebas gitu loh, nggak ada virus lagi. Terus sudah sembuh total, nggak usah khawatir, kambuh-kambuhan, bisa nggak? Nah, sayangnya sampai sekarang ini herpes genitalis itu masih bersifat kambuh-kambuhan, tidak bisa sembuh total. Dalam arti gejalanya bisa hilang, bisa membaik, tidak ada gejala. Tapi virusnya itu tetap berdiam di dalam tubuh dalam keadaan tidak aktif. Dan pada keadaan tertentu bisa mengalami reaktivasi sehingga bisa timbul kekambuhan. Atau juga pada keadaan tertentu ada faktor pencetus, terjadi reaktivasi, virus terjadi pelepasan virus tanpa disertai gejala. Jadi ya sayangnya seperti itu herpes genitalis sekali seseorang sudah terinfeksi, oke gejalanya bisa sembuh tapi tetap virusnya ada begitu. Hmm. Jadi jangan sampai kena ya intinya ya dok. Sembuh mungkin bukan dalam arti sembuh total, tapi kita bisa kendalikan ya dok. Mungkin Ya, kita bisa kendalikan gejalanya, bisa mengontrol supaya nggak kambuh-kambuhan ya. Intinya begitu. Tapi kalau virusnya hilang dari badan kita 100%, tidak, belum ada ada obat bisa yang dapat ya. eradikasi menghilangkan virus itu secara total. Yang ada Hmm. hanya mempercepat penyembuhan, kemudian mengurangi frekuensi kekambuhan, juga Hmm. hanya mencegah timbulnya keluhan yang baru pada saat seseorang terinfeksi. Hmm. Oke. Oke, udah cukup jelas ya, Dok. Mungkin teman-teman juga udah cukup jelas ya, mungkin teman-teman sejawat, teman-teman dokter, atau dari masyarakat awam, kita
udah bahas nih 1 jam ya dok, nggak kerasa. Kurang lebih herpesnya seperti apa. Nah, jangan ragu kalau memang ada gejala, langsung periksa, nggak usah ditunda, nggak usah dikira-kira, nggak usah dioles minyak, Ya, oles herbal, apa-apa, nggak usah dioles oil-oil gitu ya dok. Kalau ada gejala yang mirip-mirip atau yang ragu-ragu ya, tintil berair atau lepuh di kelamin, harus cepat dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Jane. Malam ini sudah kasih dok. sharing ilmunya. Kita jadi tahu banyak tentang herpes dari mulai awal, cara penularan, kemudian gejala, sampai pencegahannya supaya jangan sampai kita kambuh atau jangan sampai kita tertular. Nah, mungkin dokter ada pesan-pesan buat teman-teman. Kira-kira apa dok? Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami herpes, gimana dokter ada solusi, mungkin ada edukasi yang dokter bisa sampaikan sebagai seorang pakar dok. Dokter kan terkenal banget dok di Ah, bidang ya, ilmu. pasti. Iya dok, Ya, kita sangat semua nih dokter ya. Ini dokter jadi ini kan guru kita semua di bidang ilmu menular seksual. Jadi kira-kira dokter ada mungkin edukasi apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mengalami herpes dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sansan. Sebagai pesan buat teman-teman semua masyarakat, kan kita perlu ingat dulu nih bahwa herpes genitalis ini kan bermasalah ya. Pertama, penyakitnya sukar disembuhkan. Dalam arti gejala hilang, tetapi virusnya menetap. Yang kedua, bisa terjadi rekurensi. Kemudian yang ketiga, dapat terjadi penularan dari seseorang yang tidak bergejala. Karena tidak disadari nih ada penyakit. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kehamilan, baik pada si ibu hamil maupun pada bayi atau janin dalam kandungan. Kemudian juga itu herpes ini bermasalah pada pasien-pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh karena biasanya kalau pada pasien tersebut lesinya kelainan kulitnya itu akan luas dan lebih berat lagi, lebih severe. Kemudian juga tentunya karena penyakit ini rekuren, tidak sembuh, akan bisa berdampak secara psikis kepada pasien. Sehingga bagi yang belum terkena, cegah jangan sampai terinfeksi penyakit ini. Dengan cara berperilaku seksual yang aman, tidak gonta-ganti pasangan, hanya setia pada satu pasangan saja. Kemudian bagi yang sudah terinfeksi tentunya apabila berhubungan seks dengan pasangan yang kita sayangi, dengan pasangan tetap kita, sebaiknya Iya, satu sebaiknya menggunakan kondom atau pelindung. Dan kalau misalnya ada melihat ada gejala-gejala yang kemungkinan kita curiga nih herpes genitalis, maka sebaiknya segera menghubungi dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Seperti itu, oke. dokter. Lengkap banget ya dok. Oke teman-teman udah jelas ya semuanya. Nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya, boleh deh hubungin dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat ya dok. Jadi harus konsultasi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak waktunya dokter Jane sebagai narasumber hari ini. Semoga sehat selalu ya dok. Amin. Semoga aman-aman, keluarga sehat. Dan kami dari ID.Terms juga untuk teman-teman yang merayakan, kami mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat semuanya. Semoga Natal tahun 2020 ini akan lebih bermakna, lebih banyak berkat, dan kita tetap optimis ya dok, tetap semangat Tetap untuk semangat. melangkah ke depan. Dok, terima kasih banyak Dokter Jen. Sampai ketemu lagi ya dok. Sampai ketemu. Oke, bye dok. Bye. Salam buat semua ya. Ya, oke dok, salam buat teman-teman Manado ya. Terima Oke, kasih. thank you.